Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwana fid din. A'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan adab menuntut ilmu. Kita sampai pada adab yang berikut, yaitu mengulangi ilmu atau pelajaran karena khawatir lupa. yakni mengulang-ulang pelajaran dengan cara membacanya kembali atau berdiskusi tentangnya atau mengulang-ulang hafalan yang dihafal dari pelajaran-pelajaran yang dimaksud. Naam. Dan ini merupakan salah satu adab bagi para penuntut ilmu. Naam. Ana ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Sebab bagaimanapun manusia, dia tidak bisa terlepas dari sifat dasar yang ada padanya, yaitu lupa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat lupa itu sebagai sifat dasar pada manusia. Naam. Di samping itu Allah Tabaraka wa ta'ala juga memberikan kepada manusia kemampuan berfikir dan kemampuan menghafal yang berbeda-beda. Sebab itu upaya bagi seseorang agar supaya dia bisa mengingat pelajaran-pelajarannya, dia bisa memperoleh faedah dari pelajarannya, ya tidak ada cara kecuali diantaranya dia harus rajin mengulang-ulang pelajaran tersebut. Naam. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa mengulang-ulang pelajaran itu bisa dengan cara membaca kembali pelajaran-pelajaran tersebut, atau bisa dengan cara berdiskusi dengan teman tentang pelajaran tersebut yang dimaksud. Nah, semua itu dilakukan guna ingatannya kembali kuat atau hafalannya kembali kuat terhadap pelajaran yang dimaksud. Akhwana fid din azani Allahu wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, yaitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tazawaru wa tadarasu. Tazawaru wa tadarasul hadith wa la tatrukuhu yadrus. Itu saling berkunjunglah kalian
saling berziarahlah kalian, dan saling bertadaruslah, kajilah hadis. Wala tatrukuhu yadrus, dan janganlah kalian biarkan dia menjadi usang. Naam. Yani jangan biarkan catatan-catatan kalian, pelajaran-pelajaran kalian itu usang tanpa dibuka lagi. Kadang-kadang seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, dia rajin mencatat. Rajin sekali mencatat. Bahkan dia bisa membuat ta'liq, catatan-catatan. Catatan-catatan kaki terhadap buku-buku atau pelajaran-pelajarannya. Namun dia berat untuk mengulang pelajaran. Begitu dia catat, selesai catat, sudah dia biarkan bukunya. Nanti kalau mau dicari lagi nggak tahu sudah kemana. Mau lihat lagi pelajaran-pelajaran yang pernah dia pelajari dan dia catat, sudah nggak tahu ada di mana. Subhanallah. Ini dia membiarkan kitab-kitab, membiarkan pelajaran-pelajaran yang telah dia lalui usang. Dan ya ikhwan, di antara ciri khas seorang penuntut ilmu itu dia sangat menghargai catatan-catatannya. Dia sangat menghargai buku-bukunya. Nah, sehingga dia rawat benar bukunya. Kalau ada lihat seorang penuntut ilmu yang dia rawat bukunya, dia rawat catatannya, pertanda bahwa orang ini memang dia peduli dengan ilmu. Tapi kalau ada penuntut ilmu yang dia bersikap acuh tak acuh, ya, catatannya berhamburan ke sana sini, bukunya ya berhamburan sana sini. Bahkan dia sudah tidak peduli lagi, kadang sudah sobek sana sini, kadang dibawa mainan sama anak-anak dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa orang ini perhatiannya terhadap ilmu itu minim sekali. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, Sa'id bin Abdul Aziz pernah menegur para sahabat Al-Auza'i rahimana wa rahimahumullah. Al-Auza'i adalah seorang imam ahlu sunnah. Ya. Itu sahabat-sahabatnya pernah ditegur oleh seorang imam yang bernama Sa'id bin Abdul Aziz. Ini ketika dia tegur itu dia katakan, ma lakum la tajtami'una, ma lakum la tatadzakarun. Kenapa kalian tidak berkumpul? Dan kenapa kalian tidak saling bertadakkarun? Yani kalian tidak saling ingat mengingat, saling bertadakkur. Nah, maka kenapa kok harus ada di situ, yakni berkumpul, berziarah? Ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, karena saling berziarah di antara para penuntut ilmu itu bisa menghidupkan semangat lagi. Walaupun kadang-kadang gak buat apa-apa, sekedar kunjungi, duduk cerita-cerita sedikit, mungkin ada bahas pengalaman-pengalaman sedikit tentang bertolibul ilmi, atau bahas sedikit tentang pelajaran-pelajaran mungkin sudah dilewati, walaupun hanya seperempat jam atau setengah jam atau 1 jam mungkin ya, lama. Ya ini semuanya berfaedah. Semuanya berfaedah. Hatta di antara para penuntut ilmu itu mereka sama-sama rihlah, ya, berjalan, yakni melakukan penyegaran jiwa, ya, ke tempat-tempat yang dianggap bagi mereka bagus, bisa menimbulkan ketenangan, membawa suasana yang damai.
misalnya ke tepi pantai atau ke gunung, sesekali dalam waktu-waktu tertentu, bahkan ini berfaedah, sangat berfaedah. Walaupun mereka bukan di situ untuk mencatat ilmu. Sampai-sampai ya disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimana wa rahimahullah, kata beliau, la ba'sa ayyuriha nafsahu idha khafa malala. Wa kana ba'du akabiril ulama'i yajma'u ashabahu fi ba'di amakin at-tanazzuhi fi ba'di ayyamis sanah. Wa yatamazahuna bima la darar alaihim fi dinin wala irdin. Kata beliau, la ba'sa ayyuriha nafsahu idha khafa malalan. Yani tidaklah mengapa jika ingin melakukan penyegaran jiwa ketika khawatir jenuh. Wa kana ba'du akabiril ulama yajma'u ashabahu fi ba'di amakinit tanazzuh fi ba'di ayyamis sanah. Ya, karena sebagian ulama besar itu mereka mengumpulkan sahabat-sahabatnya di beberapa tempat rekreasi pada beberapa hari dalam setahun. Apa yang mereka lakukan? Wa yatamazahuna bima la darara alaihim fi dinin wala fi ard wala irdin. Yani mereka bersenda gurau dengan sesuatu yang tidak merusak agama ataupun kehormatan. Kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, bercanda, selama tidak mengurusak agama, candaan-candaan yang tidak melanggar syariat, dan candaan-candaan yang tidak merusak kehormatan seseorang. Ini sesekali tidak mengapa. Bahkan ini termasuk di antara perkara yang dapat memberikan semangat lagi, menghilangkan rasa kebosanan bagi para penuntut ilmu. Selama itu bukan dijadikan sebagai suatu kebiasaan, hobi, ya. Naam. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan-kesempatan yang demikian itu ya seseorang masih bisa saling mengingat dalam pelajaran-pelajaran agama. Maka Al-Imam Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq pernah berkata, kuntu ma'a Abdullah bin Mubarak fil masjid fi lailatin. Dulu aku pernah bersama dengan Abdullah bin Mubarak di dalam masjid. Pada suatu malam, yaitu di musim yang sangat dingin. Faqumna linakhruj. Maka kami pun bangkit untuk keluar. Falamma kana inda babil masjid dzakarani bihaditsin. Atau dzakaratuhu bihaditsin. Fama zala yudzakiruni wa udzakiruhu hatta ja'al muadzinu fa'adzana li sholati subhi. Katanya kami bangkit untuk keluar. Ketika sampai di depan pintu, falamma kana inda babil masjid, tatkala sampai di depan pintu masjid, apa yang terjadi? Dzakarani bihaditsin. Beliau menyebutkan satu hadis kepadaku. Ini bermudzakarah, ya. Au dzakartuhu bihaditsin. Atau aku sebutkan kepada beliau satu hadis. Famazala yudzakiruni wa udzakiruhu hatta ja'al muadzinu fa'adzana li sholati subhi. Dan terus ya kami saling bermudzakarah. Aku sebutkan, dia sebutkan hadis kepadaku dan aku sebutkan kepadanya, begitu terus mudzakarah hatta ja'al muadzinu fa'adzana li sholati subhi. Sampai tidak terasa waktu subuh itu telah datang. Sampai muadzin datang untuk sholat, untuk adzan melakukan sholat
untuk sholat subuh. Subhanallah, coba antum lihat. Ini para salaf kita dalam bermudzakarah dengan ilmu ya. Ini orang tadi sudah mau pergi, tapi begitu sampai depan pintu disebutkan suatu hadis, sudah berdiri di situ. Dia akhirnya saling mudzakarah, saling membahas ilmu ya. Satu menyebutkan dan yang lainnya terus begitu saling mengingatkan tanpa terasa asik dalam lautan ilmu itu. Maka tiba-tiba tidak terasa muadzin datang untuk adzan sholat subuh. Masya Allah ya. Semangat mereka dalam bermudzakarah dengan ilmu. Saling mengingatkan. Dan ini penuntut ilmu. Tapi kita ini ikhwan, kadang-kadang kita bertemu dengan orang saleh atau orang alim. Ya. Kita tidak bermudzakarah tentang ilmu, tapi kita bermudzakarah tentang dunia kadang-kadang. Ya. Sampai di dalam majelis ilmu pun kita masih bicara tentang apa? Dunia. Nah, ini menggambarkan apa yang ada dalam kepala kita. Ya, karena kalau teko itu isinya kopi, begitu kita tuang nggak mungkin yang keluar teh, nggak mungkin. Yang keluar itu pasti kopi, kalau isinya kopi. Nah begitulah seseorang kalau dalam kepalanya, dalam hatinya itu ilmu, maka yang keluar selalu hal yang berkaitan dengan ilmu. Tapi kalau dalam kepalanya, dalam hatinya itu diisi dengan dunia, semuanya penuh, maka yang keluar adalah dunia. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, berilah ruang untuk hati kita, untuk akal kita ya. Itu agama, perkara agama. Dan sempatkan, manfaatkan waktu ketika duduk dengan orang yang mungkin ahli dalam perkara agama, dia punya bidang di situ, mudzakarahlah dengan dia dalam persoalan ilmu. Itu kesempatan. Nanti kita berbicara dunia, itu banyak orang bisa. Ya, dan banyak kesempatan untuk itu. Tapi ketika berbicara tentang ilmu, bermudzakarah dengan ahlul ilmi, ini perkara yang jarang terjadi. Karena jarang kita bisa berhadapan atau bertemu dengan ahlul ilmi. Ya. Nah, kadang-kadang kita memanfaatkan waktu tidak tepat dalam belajar. Penuntut ilmu ini, ya, dia kadang-kadang tidak cerdas dalam menggunakan waktu-waktunya dan kesempatan-kesempatan. Lebih dari itu ya ikhwan, di sini adalah menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana para salaf itu mereka dalam mengulang-ulang ilmu ya, mengulang-ulang ilmu dan mereka semangat dalam mengulang-ulang ilmu itu. Suatu ketika Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad itu pernah berkata, "Al-qulubu turbun wal ilmu gharsuha. Wal mudzakaratu ma'uha. Fa idzan qata'a 'anit turbi ma'uha jaffa gharsuha." Hati itu ibarat tanah. Wal ilmu gharsuha. Sementara ilmu itu adalah tanamannya. Ilmu itu adalah tanamannya. Wal mudzakaratu ma'uha. Sementara mudzakarah, saling mengkaji, saling mengulang-ulang ilmu, itu adalah airnya. Airnya. Fa idzan qata'a 'anit turbi ma'uha jaffa gharsuha. Maka apabila air itu berhenti menyiram, maka tanah itu akan kering. Tanamannya. Ya. Jadi air itu apa? Air itu mudzakarah. Hati itu tanah. Ibarat tanah. Ilmu itu ibarat apa? Tanaman. Nah kalau mudzakarah itu berhenti, air itu berhenti, maka tanah itu kering, hati itu kering. Maka tanamannya ilmu itu akan mati. Ya. Orang punya ilmu banyak, tapi dia tidak pernah mudzakarah dengan ilmu itu. Tidak pernah berdiskusi dengan. Apalagi dia tidak pernah mengajarkannya dan seterusnya. Lama-lama hilang ilmu itu. Hilang, habis. Ya. Nah, dan kita lihat ya, Ana sendiri pernah menyaksikan. Bertemu dengan beberapa asatidzah, senior-senior ya. Dan bahkan Ana pernah menemani mereka, bersama dengan mereka. Bahkan di antara mereka ada muridnya para ulama, para syuyukh. Seperti ada muridnya Syekh Ibnu Baz, ya, pernah belajar di
majelisnya Syekh Ibnu Baz, bahkan lulusan ya, Universitas Islam Madinah. Tapi ketika ana bersama dengan mereka kosong. Bertanya kepada mereka tentang perkara agama pun sudah lupa semuanya. Kenapa? Karena dia tidak sibuk dengan ilmu. Ya. Ada kadang-kadang tanya beberapa hal sih itu sudah jadi bingung mereka. Kadang meminta referensi pun mereka sudah tidak mampu untuk mengingatnya. Nah ini padahal subhanallah. Mereka pernah menjadi murid orang-orang besar, para ulama. Mereka pernah belajar. Ya, duduk di majelisnya para syuyukh, para masyayikh. Tapi karena apa? Tidak mudzakarah ilmu. Sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Akhirnya hati itu kering, ya, tanaman itu layu. Karena tidak pernah disiram. Tidak pernah mudzakarah, ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimana wa rahimahullah pernah berkata, innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Sesungguhnya yang bisa menghilangkan ilmu itu hanyalah lupa dan apa? Tidak mudzakarah. Lupa dan tidak mudzakarah. Lupa dan tidak pernah berdiskusi ya tentang ilmu, tidak pernah mengulang-ulang ilmu. Orang tidak pernah mengulang-ulang ilmu dan tidak pernah dan lupa, ya sudah itu akan membuat ilmunya hilang. Ya. Orang pernah punya banyak catatan. Orang pernah punya banyak hafalan. Orang bisa saja pernah ya, duduk di majelis para ulama, belajar sampai jenjang sekian, tingkatan sekian, dan seterusnya. Tapi itu semua bisa hilang, lenyap dari dirinya. Bahkan hatinya kosong dari ilmu itu sama sekali. Bahkan kalau disuruh dipaksa untuk mengingat-ingat pun sulit untuk dia mengingat-ingat tentang ilmu. Kenapa? Lupa. Maka hilanglah ilmunya. Kenapa sampai bisa lupa? Ya ini tarkul mudzakarah. Tidak pernah mudzakarah. Tidak pernah mengulang-ulang ilmunya. Tidak pernah berdiskusi tentang ilmu yang telah dia pelajari. Apakah dengan temannya, ataukah dengan siswa, ataukah mengajar. Mengajar termasuk bagian dari mengulang-ulang ilmu. Ya, bagi orang yang alim. Nah, sebab itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Al-Khalil bin Ahmad rahimana wa rahimahullah pernah berkata, kun ala mudarasati ma fi sadrika ahrasu minka ala mudarasati ma fi kutubik. Kun ala mudarasati ma fi sadrika ahrasu minka ala mudarasati ma fi kutubik. Jadilah engkau lebih bersemangat untuk mengkaji apa yang ada dalam dadamu dibandingkan dengan apa yang ada dalam kitabmu. Ya. Yani ilmu yang telah dihafal, ilmu yang telah dipelajari, bersemangat untuk mengkajinya, bermudzakarah tentangnya. Itu harus lebih bersemangat. Nah, sebab itu dalam perkara mengulang-ulang ilmu ini, Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah mempunyai suatu nasihat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi berkata, wal yudhakir bimahfudhatihi wal yudimil fikra fiha wa ya'tani bima yahsulu fiha minal fawaid wal yurafiq ba'dha hadiri halqati syekhi fil mudzakarah. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia mengulang kembali apa yang dia hafal. Itu apa yang sudah dihafal olehnya. Selalu memikirkannya, memperhatikan pengetahuan yang telah didapatkannya, dan tidak pernah berpisah dari orang-orang yang menghadiri halaqah seorang alim untuk mudzakarah. Ya, ini berteman dengan orang-orang yang penuntut ilmu sama-sama.
Supaya apa? Bisa sering mudzakarah. Ya. Nah, dan apa? Mengulang apa yang telah dihafal dan selalu memikirkannya. Pikiran itu terikat dengan pelajaran. Coba ya kawan, kalau orang pikirannya terikat dengan suatu permasalahan, maka dia akan terobsesi dengan permasalahan itu. Nah, kalau seorang penuntut ilmu, selayaknya bagi dia untuk pikirannya terikat dengan ilmu. Supaya apa? Dia terobsesi dengannya. Dan dia mengingat-ingat. Bahkan para ulama itu kadang-kadang dalam tidur mereka atau dalam duduk mereka, itu mereka selalu memikirkan tentang ilmu. Di atas tempat tidur sebelum mereka tidur, yang mereka pikirkan adalah ilmu. Bagaimana hadis, bagaimana ayat Al-Quran, bagaimana pengamalannya, dan seterusnya. Qaul ulama. Ala kulli hal, dalam kondisi bagaimanapun mereka selalu berusaha untuk memudzakarah ilmu. Mengingat kembali, membuka lagi, membaca kembali, dan seterusnya. Intinya, seorang itu, penuntut ilmu itu supaya ilmunya tidak hilang, dia harus banyak mengulang-ulang ilmu yang telah dia dapati. Nah, demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.